hasil perdebaran pelimpah ambang lebar ini. Terus kemudian untuk anggota kami sendiri ada Nabila Nurul Iklimah, NRP 017, Sinta Helena Intan, NRP 021, Hari Winoto, NRP 029, Diah Ayu Wardani, NRP 037, Muhammad Hidar Arif, NRP 111, Ardian Tawibawa, NRP 163, dan Kak Rana Ahmad Dedet Khan, NRP 170. Mungkin bisa dimulai. Baik, untuk tujuan percobaannya yaitu menghitung koefisien debit dan menggambarkan profil aliran pelimpah ambang lebar. Selanjutnya untuk alat-alat yang digunakan, yang pertama ada foam, dilengkapi dengan pintu hulu dan pintu hilir. Yang kedua ada pelimpah ambang lebar. Yang ketiga ada penggaris atau rollmeter. Yang keempat ada model pintu sorong. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dia. Lalu selanjutnya ada landasan teori, yaitu suatu pelimpahan dinamakan pelimpah ambang lebar apabila paling tidak terdapat satu penampang di atas ambang yang mempunyai garis arus lurus. Pada kondisi ini, tekanan air pada penampang di atas ambang mengikuti hukum hidrostatis. Sekat aliran pada pelimpah ambang lebar seperti pada gambar berikut, pada gambar 4.1. Nah, lebar dapat dinyatakan dalam V sama dengan C kali L kali H0 pangkat 3/2, di mana V adalah debit yang mengalir melalui pelimpahan, C adalah koefisien debit, L adalah panjang ambang air di depan pelimpah. Besarnya debit yang mengalir melalui pelimpah dipengaruhi oleh tinggi muka air pada hilir pelimpah. Bila tinggi muka air di hilir lebih rendah dari tinggi pelimpah, maka disebut sebagai aliran sempurna. Lebih tinggi dari 2/3 disebut aliran tidak sempurna. Hidrolika saluran terbuka 1991. Oleh karena itu, pada aliran tidak sempurna, besarnya debit aliran V dipengaruhi oleh tinggi muka air di hilir pelimpah. Dapat dilihat pada gambar 4.1, di mana S sama dengan CS kali V, di mana VS debit dalam kondisi aliran tidak sempurna, CS adalah koefisien aliran tidak sempurna, dan V adalah debit-debit yang mengalir melalui pelimpah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hari. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Prosedurnya yang pertama itu mengalirkan air dengan debit tentu pada enam yang sudah dilengkapi dengan pelimpah ambang lebar sebagai objek pengamatan pada percobaan aliran ini. Yang kedua yaitu mengatur tinggi bukaan tailgate pada pump sehingga aliran mencapai kondisi sempurna. Yang ketiga yaitu mengukur jarak dan kedalaman air di beberapa tempat sehingga mampu mengembangkan profil permukaan aliran. Untuk mempermudah cara ini, tentukanlah titik acuh sehingga memudahkan dalam menghitung jarak dan menggambar profil aliran nantinya. Yang keempat yaitu mengatur target dengan debit tetap sehingga aliran menjadi tidak sempurna. Yang kelima yaitu mengukur jarak dan kedalaman air untuk menggambar profil aliran pada kondisi tidak sempurna menggunakan titik acuh dan jarak yang sama dengan kondisi aliran sempurna. Yang keenam yaitu mengurangi percobaan di atas dengan debit yang berbeda sebanyak 5 macam debit. Untuk tugas pada praktikum kali ini yang pertama yaitu membuat profil aliran pada saat terjadi aliran sempurna dan aliran tidak sempurna pada setiap percobaan. Yang kedua yaitu menyatakan hubungan antara debit V dengan tinggi muka air di depan ambang H0 untuk kondisi aliran sempurna pada pelimpah. Yang ketiga yaitu menyatakan hubungan antara rasio tinggi muka air di depan ambang H0 dan tinggi pelimpah P dengan koefisien debit C dengan menggunakan rumus 4.1 tadi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menyatakan hubungan antara rasio tinggi muka air di atas ambang H dan tinggi muka air di depan ambang H0 dengan koefisien debit CS dengan menggunakan rumus 4.2. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada data percobaan. Aduh, kepencet. Berdasarkan data yang kami dapatkan berikut adalah data-datanya. Yang pertama diketahui tinggi ambang atau P sebesar 0,075 meter, lebar ambang atau B sebesar 0,04 meter, dan panjang ambang atau L sebesar 0,15 meter. Berikut adalah percobaan, bisa di zoom out, percobaan
aliran sempurna. Di zoom out dikit bisa. Buat tema percobaan dengan debit yang berbeda. Selanjutnya, ini adalah data untuk aliran peralihan. Hold up. Dan selanjutnya adalah data untuk percobaan tidak sempurna. Lalu kita masuk ke profil aliran. Dari data percobaan yang di atas, data Y-nya, kita buat tabel data per aliran, per percobaan, sehingga didapatkan tabel seperti ini. Lalu jika kita plotkan ke grafik, akan mendapatkan grafik seperti ini. Cara sama dilakukan untuk keempat percobaan lainnya. Selanjutnya, masuk ke hubungan antara debit atau Q dengan tinggi muka air di depan ambang atau H0 untuk kondisi aliran sempurna pada pelimpah. Berikut adalah contoh perhitungan untuk percobaan 1 yang kita pakai, di mana Q sama dengan 0,005 meter kubik per second, P sama dengan 0,075 meter, dan L sama dengan 0,15 meter. Dapatkan H0 sempurna, itu kita rata-ratakan ketinggian muka air sebelum ambang, lalu kita kurangi dengan tinggi ambang. Mendapatkan sekian untuk aliran sempurna. Kita dilakukan dengan yang sama untuk aliran peralihan dan yang tidak sempurna. Lalu ketiganya kita rata-ratakan untuk mendapatkan nilai H0 rata-rata. Berikut adalah hasil perhitungan. Dan untuk kita plotkan, yaitu antara H0 dengan Q, akan didapatkan grafik seperti ini. Kemudian selanjutnya ada untuk hubungan rasio tinggi muka air depan ambang atau H0 dan tinggi pelimpah P dengan koefisien debit atau C. Untuk pertama kita menghitung koefisien debit terlebih dahulu. Itu kami mengambil contoh perhitungan dari data percobaan 1, di mana Q atau debitnya itu 0,0005 meter kubik per second, tinggi ambangnya 0,075 meter, dan panjang ambangnya 0,15 meter. Untuk H0 rata-ratanya tadi sudah ditemukan itu sekian. Kemudian menggunakan rumus 4.1 yang tadi di atas, kita bisa tahu untuk mencari koefisien debit C itu sama dengan Q dibagi H0 pangkat 3/2 dikali L atau panjang ambangnya, maka didapat hasil koefisien debit itu sekian. Kemudian cara perhitungan yang sama diberlakukan untuk percobaan-percobaan lainnya, sehingga didapat nilai H0 dan C seperti berikut. Kemudian kami satukan untuk yang kami ingin cari di plotting itu H0 per P dan koefisien debit C itu seperti ini, dan kemudian jika di plotting di grafik akan hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada hubungan antara rasio tinggi muka air di atas ambang atau H dan tinggi muka air di depan ambang H0 dengan koefisien debit CS. Koefisien debit CS itu untuk koefisien debit untuk aliran yang tidak sempurna. Di sini kami mengambil contoh perhitungan dari percobaan 1 juga, dengan data debit 0,005 meter kubik per second dan panjang ambangnya 0,15 meter. Untuk mencari H0 di tiap-tiap jenis aliran itu sama seperti yang di atas, dan untuk mencari H di tiap aliran itu
Nah, pertama H sempurna dengan kita rata-ratakan tinggi air yang di atas ambang, kemudian untuk H sempurna, H peralihan, dan H tidak sempurna ditemu. Kemudian untuk H rata-rata, kami rata-ratakan 3 H yang tadi itu, jadi dapatkan nilai sekian. Untuk nilai QS itu, debit yang tidak sempurna itu, kami menggunakan seperti tadi, C dikali L dikali H0 pangkat 3/2, namun H0 yang digunakan di sini itu H0 untuk aliran yang tidak sempurna. Jadi dapat nilai QS itu sekian, debit yang pada aliran tidak sempurna. Kemudian untuk koefisien CS itu bisa dicari dengan QS dibagi Q, dan itu didapat nilai CS sama dengan sekian. Kemudian cara yang sama dilakukan untuk percobaan-percobaan lainnya, sehingga didapat hasil perhitungan seperti berikut. Kemudian untuk menemukan hubungan antara H per H0 dengan CS, kami memisahkan data seperti ini, dan kemudian diplotkan ke dalam grafik sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, setelah dilakukan pengolahan data dari percobaan ambang lebar ini, maka bisa diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, pada hasil percobaan itu terlihat adanya perbedaan profil aliran antara aliran sempurna, peralihan, dan tidak sempurna. Terlihat bahwa profil aliran mengalami penurunan setelah melewati pelimpah. Pada profil aliran sempurna, terdapat penurunan ketinggian muka air secara signifikan dan terjadi loncatan. Pada aliran peralihan dan tidak sempurna, penurunan tinggi muka air tidak terlalu signifikan dan tidak terjadi loncatan. Hal itu bisa dilihat dari grafik profil aliran yang telah dijelaskan di atas. Lalu yang kedua kesimpulannya adalah berdasarkan pengolahan data, terlihat bahwa debit atau Q memiliki pengaruh terhadap besar ketinggian air di depan ambang atau H0. Dari grafik hubungan Q dengan H0 dapat disimpulkan bahwa Q memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai H0. Yang ketiga, dari pengolahan data dapat disimpulkan bahwa H0 memiliki pengaruh besar terhadap nilai C, tetapi tidak dipengaruhi oleh nilai P. Dari grafik hubungan H0 per P dengan C, terlihat bahwa nilai H0 per P cenderung naik seiring dengan naiknya nilai C, meskipun terjadi pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh H0 terhadap nilai C cukup signifikan. Lalu untuk kesimpulan yang keempat adalah berdasarkan hasil perhitungan, ditunjukkan bahwa CS atau koefisien debit aliran tidak sempurna dipengaruhi oleh nilai H0, tetapi tidak dipengaruhi oleh besar H. Sedangkan grafik hubungan H per H0 dengan CS yang bervariasi menunjukkan pengaruh H0 yang tidak terlalu signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasi dan paparannya. Ayo, dari kelompok 1 dan 3, apakah ada pertanyaan? Wah, cepat sekali ini ada. Ilham, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ilham dari kelompok 3. Saya ingin bertanya terkait ini hubungan antara debit Q dengan tinggi muka air di depan ambang H0 itu. Perhitungannya dulu. Hitungan. Iya, itu Q H0. Agak scroll ke atas lagi. Nah, ini aku pengen tanya, ini di atas ini kan dituliskan untuk kondisi aliran sempurna. Nah, ini di sini kenapa kok pakai menghitung yang transisi tidak sempurna ini, kok pakai ikut di rata-rata kan ya? Itu. Saya mau tanya itu. Silahkan dijawab kelompok 2. Kenapa ketika menghitung
Kalau H0 dipisah ya, dia memang ini sudah benar tabelnya. Q-nya memang sama, terus P-nya tetap, B-nya tetap, L-nya tetap. H0-nya dibedakan ya. Jadi di sini awalnya dibedakan, didapatkan rata-rata dari masing-masing H0. Nah, untuk bisa setelah itu di rata-rata lagi H0-nya itu jadi H0 rata-rata dari setiap aliran. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Mungkin dari kelompok 2 ada pendapat. Saya mau coba jawab, Bu. Kalau sepahaman saya itu kenapa kita rata-ratakan lagi untuk mendapatkan perbandingan antara Q dengan H0 itu secara general, secara umum di percobaan tersebut. Apapun alirannya begitu. Iya. Jadi karena ini tujuannya untuk menentukan hubungan antara debit dengan tinggi muka air di depan ambang, terlepas dari jenis alirannya, apakah itu sempurna, peralihan atau tidak sempurna, makanya dia di rata-rata untuk bisa tahu hubungan antara debit dan tinggi air di sebelum ambangnya. Lain halnya dengan ketika untuk mengetahui hubungan dari masing-masing aliran gitu ya terhadap misalkan bandingkan masing-masing tinggi air di depan ambang dari masing-masing aliran. Nah, itu juga akan beda lagi ya, jadi nggak bisa di rata-rata. Cuman ini karena memang satu percobaan itu satu debit, jadi cara mengambil datanya itu dalam satu kali percobaan itu langsung diambil untuk aliran sempurna, transisi tidak sempurna ya. Jadi di sini percobaannya yang diulang itu dalam satu percobaan itu ada 3 kali pengambilan data untuk aliran sempurna, transisi dan tidak sempurna. Nah, bagaimana mengubah aliran itu lah? Ya dengan mengotak-atik si ambangnya ini tadi gitu ya. Jadi di sini tujuan dari si soal yang ini itu memang mengetahui hubungan antara debit dengan tinggi muka air di depan ambang, sehingga tinggi muka air yang didapatkan tadi harus dirata-rata terlebih dahulu untuk bisa tahu hubungannya antara debit dan tinggi muka air di depan ambang itu. Karena dalam satu kali debit lewat itu diambil langsung 3 data untuk 3 aliran yang berbeda. Seperti itu, Ilham. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Iya Bu, ingin bertanya lagi. Berarti untuk menjawab tugas yang kedua itu tetap rata-rata berarti Bu, bukan kondisi yang... Sebentar, tugas yang kedua saya cek lagi ya. Nomor 2. Saya buka soalnya dulu. Halaman 21 Bu. Iya, sebentar ini 21 ya. Iya. Hubungan antara debit dengan tinggi muka air depan ambang. Iya. Sebentar, kalau di soal saya itu kok untuk kondisi aliran sempurna saja ya? Iya Bu, sama di panduan saya juga gitu. Kalau kayak begitu soalnya ya berarti yang diperhatikan cukup aliran sempurnanya aja, nggak perlu dirata-rata lagi. Jadi cukup pakai untuk H0 itu kan ada sempurna, peralihan sama tidak sempurna. Nah, itu langsung pakai H0 rata-ratanya si sempurna itu tadi aja. Gitu. Jadi sudah betul, cuman H0-nya nggak perlu dirata-rata lagi. Jadi nanti satu debit itu punya satu nilai H0.
Tapi yang di rata-rata cuma yang sempurna aja. Itu. Saya tadi nggak baca soalnya. Kalau soalnya Maaf, Bu. cuma Kalau yang kondisi aliran. pengisian ini data yang dipakai udah H0 di sempurna, cuma saya bingung kenapa rata-rata saya masukin di situ. Oke. Yang dipakai udah Iya. sempurna. Oke, kalau gitu. Ya udah benar, berarti udah benar. Mungkin ini Ilham yang menyadari kok ini salah ya kayak gini, tapi sebenarnya sudah benar ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih atas diskusinya. Ya, Ilham. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah Bu. Sudah cukup. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi dari kelompok 1 mungkin? Iya, kalau dari saya mungkin ada sedikit ya. Tadi ada di kesimpulan itu, saya lupa poin berapa. Bisa ditampilkan kesimpulannya lagi nggak? Di sini sempat dikatakan bahwa tadi pengolahan data yang nomor 3 dapat disimpulkan bahwa H0 memiliki pengaruh besar terhadap C, tapi tidak dipengaruhi oleh nilai P. Tahu dari mana H0 ini tidak dipengaruhi oleh nilai P? Apakah P-nya kalian ubah-ubah? Kalau saya menyimpulkannya melihat dari rumus perhitungannya, Bu. Di rumus perhitungan nggak dimasuk P sebelum sampai sebelum mau dibandingkan. Jadi untuk mencari nilai C-nya tersebut tidak ada di perhitungannya, nggak ada P-nya, Bu. Dari situ sih saya menyimpulkannya. Yang ini tidak dipengaruhi oleh nilai P itu nilai H0-nya ya? Bukan nilai C-nya, Bu. Soalnya kalau dari kalimatnya dari pengolahan data dapat disimpulkan bahwa H0 memiliki pengaruh besar terhadap nilai C, tetapi tidak dipengaruhi oleh nilai P. Berarti nilai C tidak dipengaruhi oleh nilai P. Iya, Bu. Oke. Soalnya kalau mengambil kesimpulan kayak gini, seolah-olah kalian mencoba-coba dengan mengubah-ubah P-nya juga, tapi ternyata P-nya tidak memiliki dampak terhadap C. Padahal kan kalau di praktikum ini kalian nggak mengubah nilai P-nya ya? Iya nggak sih? P-nya tetap ya? Iya, Bu. Tetap. Ya, oke. Iya, cuman mau klarifikasi itu aja. Oke, dari yang lain ada pertanyaan? Kelompok 1 beneran nggak ada nih? Tadi kalian ditanya sama kelompok 2 loh. Baik, kalau misalkan memang nggak ada, nggak perlu diada-adain, karena kita sudah jam 17.07 juga kalau di jam saya. Mungkin kita lanjut ke pengundian untuk minggu depan kali ya. Ini kalian pasti sudah nunggu-nunggu. Sebentar aja kok. Untuk minggu depan, sebentar saya cek dulu praktikum yang belum kita bahas itu ada 4 ya. Enaknya langsung 4, kalau langsung 4 kayaknya nggak mungkin karena kita 3 aja ini udah mepet. Enakan 2-2 nggak sih? Atau 3-1. 3-1 kayaknya jomplang banget yang satu ya. 2-2 aja ya. Naik sendiri, jawab sendiri jadinya. Kalau 2-2 berarti untuk minggu depan Thomson sama Carnetter. Jangan deh. Ya deh boleh. Thomson Carnetter. Thomson sama ambang tajam segi 4 aja dulu. Untuk Thomson sama ambang tajam segi 4, sistemnya sama seperti ini. Cuman karena kita ada 3 kelompok, jadi yang presentasi mungkin cuma 2 aja. Tapi kelompok 1 ini yang tidak dapat bagian presentasi tetap harus hadir full tim dan memberi pertanyaan ya. Jangan cuma temennya yang presentasi aja. Jangan sampai juga nggak ada perwakilan dari kelompoknya untuk bertanya ke kelompok lain. Jadi kalau hari ini saya masih maklumi karena masih pertama ya. Untuk kedepannya saya harap kalian lebih aktif lagi karena keaktifan itu yang dinilai. Ini saya nyatet tuh dari kalian tadi yang ngomong-ngomong itu siapa aja. Seperti itu. Jadi di sini mungkin saya langsung undi aja. Undiannya. Jadi dari kelompok 1, 2, 3 ini kita lihat yang minggu depan
melakukan perhitungan dari Thomson sama ambang tajam. Jadi untuk yang Thomson dulu, kelompok 2, untuk yang ambang tajam nih kalau kelompok 2 dapat lagi nanti kita putar lagi. Iya ternyata kelompok 2 dapat lagi. Oke, kelompok 3. Jadi untuk Thomson dikerjakan kelompok 2, untuk ambang tajam dikerjakan oleh kelompok 3. Jadi nanti di minggu yang akan datang otomatis kelompok 1 dan kelompok kelompok antara 2 dan 3 gitu ya. Semoga kalian lapang dada menerima hasil ini. Oh nantinya juga tetap ini ya, apa namanya, berkesempatan untuk bertanya dan menjawab ya. Jadi saya tidak akan membatasi yang menjawab hanya dari kelompok representasi saja, enggak. Jadi silahkan. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 harap dipersiapkan. Kalau misalkan ada data yang kurang silahkan tanya di grup, tanya di WA juga boleh. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya di sore ini. Cukup efektif ya, dan ya seru lah melihat presentasi dari masing-masing. Mungkin juga kalian bisa memperbaiki laporannya dari hasil tanya jawab tadi ya. Ada hal-hal yang baru kalian temukan itu bisa diperbaiki karena nanti pengumpulan laporan ada di akhir. Mungkin itu aja dari saya. Dari kalian ada pertanyaan terakhir mungkin? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya, karena sudah mendekati jam maghrib waktu Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.